kitab Hagai ya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hagai pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan mari kita akan membaca bersama-sama atau secara berbalas-balasan. Mungkin bisa membantu saya, terus suara agak sedikit bindeng. Ya, kita akan membaca secara silih ganti. Jadi Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita atau tablet kita atau HP kita. Ya, mari. Hagai pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 9. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan saya minta Bapak Ibu saudara-saudara untuk membaca ayatnya yang genap. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan membentangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengucapkan segala bangsa, sehingga orang yang mendengar dengan segala bangsa akan mendengar. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kebenaran, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, demikian pembacaan firman. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, shalom. Sebetulnya yang menjadi tema khotbah kita adalah Allah memberikan damai sejahtera. Ibu bapak, ada satu pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Pernahkah bapak ibu saudara dan saya merasa kecewa? Pasti ya. Apa yang dikecewakan? Banyak ya. Atau mungkin kita merasa kecewa oleh dengan hasil kerja keras kita sendiri. Merasa bahwa hasil tersebut kita melihat bahwa itu biasa-biasa saja dan tentunya tidak istimewa dibandingkan dengan orang lain. Saudara sudah berusaha sekuat tenaga, saudara sudah keluar keringat bahkan sampai mencucurkan air mata. Tetapi ketika saudara melihat hasilnya itu adalah biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Lalu kemudian saudara dan saya membandingkan dengan orang lain yang lebih sukses, yang lebih berhasil, atau yang lebih segala-galanya. Tentunya perasaan ini adalah perasaan yang manusiawi. Dan saya mau bilang kepada saudara bahwa saudara tidak sendiri, bahkan ribuan tahun yang lalu umat Allah, umat Israel juga mengalami hal yang sama. Saya juga pernah mendengar ada sebuah cerita seorang ibu, dia adalah seorang pelayan Tuhan, seorang presbiter dalam ini KTP adalah sentuhan. Ibu ini dia mengatakan begini, dan memang ibu ini sangat setia, sangat rajin beribadah, rajin dalam pelayanan, rajin dalam paduan suara. Pokoknya luar biasa lah pelayanannya. Tetapi pada
suatu saat atau suatu hari dia mengikuti acara di gereja yang lain atau gereja yang lebih besar, mewah, mungkin LCD-nya ada di mana-mana. Dan ketika dia pulang dengan perasaan dan dia merasa kecil. Jadi pelayanan saya di gereja kami ini kecil, apalah artinya? Saya rasanya nggak ada apa-apanya. Atau mungkin saudara pernah juga merasa seperti ini tentang kehidupan saudara secara umum. Mungkin saudara sudah berusaha menjadi orang tua yang baik, tetapi anak-anak saya tidak sebaik dengan anak orang lain. Atau mungkin juga saudara mengatakan, saya sudah rajin beribadah, tetapi hidup saya penuh dengan masalah. Atau ada juga orang yang mengatakan, saya setia melayani Tuhan, tetapi berkat Tuhan yang saya terima tidak dapat. Dan ada yang mengatakan, saya sudah bekerja keras, tetapi karir saya tetap jalan di tempat. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau pernah merasa seperti ini, saya mau bilang itu adalah normal. Bahkan saudara sangat normal. Kita semua pernah ada di titik itu. Tidak ada orang yang langsung sukses, yang langsung berhasil. Titik di mana kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa kurang, tetapi disinilah masalah di dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa kecewa. Dan tentunya kalau kekecewaan ini terus kita bangun, terus menguasai di dalam kehidupan kita, maka ini akan sangat berbahaya. Ibu bapak saudara-saudara, kekecewaan itu membuat kita kadang-kadang memang kehilangan semangat. Kita kehilangan gairah. Untuk apa? Melanjutkan apa yang sudah tentunya untuk kita memulai. Karena hati kita, hidup kita dikuasai dengan kekecewaan. Kekecewaan itu membuat kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kekecewaan itu membuat kita melupakan berkat-berkat Allah yang sudah kita terima. Kekecewaan itu bisa membuat kita meninggalkan pelayanan dan kita merasa tidak berarti. Nah, inilah yang hampir terjadi dalam kehidupan umat Israel. Mereka hampir berhenti untuk membangun bait Allah karena merasa mereka tidak ada gunanya. Karena mereka dikuasai dengan rasa kekecewaan. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam di dalam kekecewaan. Mereka harus bangkit. Disinilah kita melihat bahwa Allah sungguh peduli akan setiap jeritan-jeritan hati mereka. Allah menyediakan telinganya akan setiap apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Maka disinilah Allah membangkitkan seseorang, yaitu seorang nabi yang bernama Hagai. Jadi Hagai ini adalah seorang nabi yang memang pelayanannya itu sangat singkat, hanya sekitar 4 bulan. Tetapi walaupun 4 bulan itu dampaknya sangat luar biasa. Belum tentu kalau kita pelayanan sudah menjadi tua berdampak atau tidak.
tidak dilihat panjang atau pendeknya di dalam kita berpelayanan. Tetapi yang mau kita lihat adalah dampak dari semua apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Apakah setiap itu berdampak membawa sukacita, membawa damai sejahtera atau tidak? Tapi berbeda dengan Hagai. Betapa sungguh pelayanannya itu sangat berdampak. Dan memang dalam bacaan kita ini adalah khotbahnya yang kedua. Dan di sini disampaikan pada tanggal 21 bulan 6 dalam kalender Yahudi. Ini adalah hari terakhir di dalam pelayanan pondok Daun. Ada salah satu perayaan terbesar. Jadi semua orang pada saat itu sedang berkumpul. Dan disitulah dipakai oleh Hagai menjadi time atau waktu momen kesempatan dia ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Dan tentunya pesan ini sangat penting, dan inilah yang dikatakan Allah melalui Hagai. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, nah inilah yang mau disampaikan kepada bangsa ini. Maka di dalam kitab Hagai ini ditulis setelah bangsa memang Israel ini pulang dari pembuangan di Babel. Ketika mereka pulang, memang keadaan mereka sungguh-sungguh, hidup mereka susah, hidup mereka miskin, karena mereka menjadi rusak. Baik Allah itu menjadi porak-poranda, tidak tersisakan. Walaupun mereka berusaha untuk membangun ulang bait Allah itu, tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan begitu megah, dengan begitu luar biasa. Tidak ada emas sebanyak zaman Salomo. Maka akibatnya apa? Umat ini akhirnya semangatnya turun. Hatinya penuh dengan kekecewaan. Perbandingkan masa lalu dengan masa sekarang membuat mereka sangat stres. Kondisi itulah yang dialami oleh umat Israel. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa tindakan Allah? Apa kemudian Allah membiarkan mereka ada dalam kekecewaan, ada dalam keputusasaan? Tidak. Maka dari firman Tuhan tadi disampaikan bahwa Allah di sini disampaikan, kalau membaca dalam bacaan tadi, bagaimana Allah mengulangi perintah itu 3 kali. Kuatkanlah hatimu. Allah mau bilang kuatkanlah hatimu, tapi Allah tidak katakan kuatkanlah hatimu dan duduk saja biar aku yang bekerja, tidak. Tetapi Allah katakan kuatkanlah hatimu dan bekerjalah. Lalu kemudian dari mana mereka mendapatkan kekuatan itu untuk bekerja? Inilah bagian yang sangat penting, yang menarik. Bagaimana kita melihat di sini ada 3 hal alasan mengapa mereka dan kita menguatkan hati kita untuk kita tetap bekerja, kita beraktivitas, supaya kita tidak tenggelam dalam kekecewaan itu. Alasan pertama adalah penyertaan Allah. Maka Allah sendiri mengatakan, aku akan menyertai kamu. Ini adalah alasan terpenting, bukan kita yang kuat, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai umat ini. Ketika Allah ada bersama kita, tidak ada yang mustahil. Ketika kita Allah beserta, kita menghadapi berbagai macam kesulitan, pergumulan dalam kehidupan, kita tidak sendiri. Tapi Dia selalu ada.
Dia selalu hadir. Maka untuk itu libatkan Tuhan dalam segala hal. Maka juga di dalam yang kedua juga di sini bahwa sesuai dengan perjanjian yang telah diikat dengan kamu umat Israel ini, bahwa Allah mengingatkan mereka pada perjanjian ketika nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Ketika itu mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka adalah budak yang baru dibebaskan. Tapi Allah menyertai mereka, Allah melindungi mereka, Allah menjaga mereka dengan tiang awan, dengan tiang api, memberikan mereka makan mana. Jadi inilah pesan yang sangat jelas. Jika Allah setia, tidak hanya pada zaman Israel, bahwa Allah juga setia sampai sekarang ini. Bahkan Allah ini tidak akan pernah berubah. Cuma kita manusia yang selalu berubah. Karena kita bisa katakan A, bisa besok kita katakan C. Kalau Tuhan mengatakan dia bilang A, besok juga akan tetap A. Tidak akan pernah berubah. Itulah Allah.